Selamat siang pemirsa yang berada di rumah. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Rahman di berita pada siang hari ini yang akan membahas berita aktual dan terpercaya. Pemirsa, hari ini kita akan membahas dampak yang semakin terasa dari pemanasan global yang menimpa kawasan Desa Garut, Provinsi Riau. Inilah gambaran yang terjadi akibat dari pemanasan global yang terus berkepanjangan yang menimpa salah satu ladang warga di desa tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita akan menyimak laporan langsung dari rekan kami, Putri Andini, yang saat ini berada di lapangan. Silakan. Baik, terima kasih kepada Faujan di studio. Saya Putri Andini dan pemirsa, saat ini saya berada di tengah lahan jagung yang terdampak oleh perubahan iklim. Bersama saya ada Pak Jogi, seorang petani yang telah menggarap lahan ini selama puluhan tahun. Hari ini kita akan mendengar langsung cerita beliau tentang bagaimana cuaca yang semakin tidak menentu mempengaruhi tanaman jagung dan kehidupan para petani sehari-hari. Pemirsa, ini sedikit gambaran dari situasi yang dihadapi para petani kita. Tentu kondisi ini perlu prihatin berbagai pihak. Baik pemirsa, sekarang kita akan menuju ke tempat beristirahat Pak Jogi yang berada di lahan ini. Baik, terima kasih kepada Pak Jogi yang telah meluangkan waktunya untuk mewawancarai kami sebentar. Baik Pak Jogi, bagaimana Bapak bisa melihat dampak terjadinya pemanasan global terhadap tanaman jagung di sini? Wah, sangat terasa sekali dampaknya. Cuaca sekarang tidak menentu, kadang panas sekali, kadang hujan lebat. Jagung jadi lebih sering layu karena kekeringan dan hama juga semakin banyak. Hasil panen pun semakin menurun. Apa perubahan cuaca juga berpengaruh kepada kualitas tanaman jagung yang dihasilkan? Ya, betul sekali. Biasanya jagung yang dihasilkan bagus-bagus, tapi sekarang banyak yang kecil atau berbiji jarang-jarang. Tanaman sering stres karena cuaca yang ekstrim. Bagaimana hasil panen yang menurun ini bisa berdampak pada penghasilan Bapak dan kesejahteraan keluarga Bapak? Tentu sangat berpengaruh. Hasil panen turun otomatis, pendapatan juga turun. Kami bergantung pada jagung untuk biaya hidup sehari-hari. Kalau hasil jagungnya berkurang, ya harus lebih berhemat lagi. Baik, menurut Bapak bantuan seperti apa yang paling dibutuhkan pada para petani sekarang ini? Kami dengar soal varietas jagung yang tahan panas, tapi belum ada yang bantu untuk mencobanya. Sistem irigasi juga terbatas karena biaya yang besar. Kami masih pakai cara tradisional. Apakah Bapak melihat adanya perubahan jenis hama atau penyakit pada tanaman ini sejak perubahan iklim semakin terasa? Ya, hama makin banyak dan lebih agresif. Dulu hama jagung bisa ditangani, tapi sekarang sering gagal dan malah rugi karena harus beli pestisida lebih banyak. Apa harapan Bapak kepada pemerintah atau masyarakat untuk pertanian jagung agar tetap berlanjut di tengah perubahan iklim ini? Saya harap pemerintah lebih memperhatikan nasib petani, memberikan dukungan dan memperbanyak program untuk membantu kami adaptasi. Kami juga butuh dukungan masyarakat agar bisa menjaga ketahanan pangan di negeri ini. Baik, terima kasih kepada Pak Jogi yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara pada kali ini. Demikian wawancara kami dengan Pak Jogi. Kita bisa melihat bersama pemirsa bahwa dampak perubahan iklim ini sangat nyata bagi mereka yang bekerja di lahan pertanian. Semoga kita semakin sadar untuk menjaga lingkungan dan mendukung para petani agar pertanian kita tetap kuat dan berkelanjutan. Terima kasih Putri Andini atas informasinya. Jadi harapannya dengan upaya bersama kita dapat menjaga pangan di negeri ini di tengah perubahan iklim yang tidak menentu saat ini.
Terima kasih telah menyaksikan berita pada siang hari ini. Saya Muhammad Fauzan Nur Rahman pamit undur diri dan sampai jumpa.